Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 9, yaitu penyembelihan, ketentuan dan tata cara penyembelihan binatang sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita memulai pembahasan, ini ada satu pertanyaan, mengapa hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Ternyata hewan yang disembelih dengan cara yang baik dan benar, dagingnya akan menjadi suci dan sehat untuk dikonsumsi. Jadi pada intinya penyembelihan itu ternyata berdampak kepada kesucian dan juga kesehatan dari daging yang akan kita konsumsi. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita semua sebelum mengkonsumsi hewan harus atau bahkan wajib untuk disembelih terlebih dahulu. Tidak dibunuh dengan cara dipukul, dicekik dan lain sebagainya. Pada intinya harus disembelih terlebih dahulu. Di dalam penyembelihan ada 4 ketentuan yang harus dipenuhi di dalam penyembelihan sehingga penyembelihan itu dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, ada ketentuan terkait orang yang menyembelih. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih. Kemudian yang ketiga, ketentuan alat penyembelih. Dan yang terakhir adalah ketentuan proses penyembelihan itu sendiri. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari orang yang menyembelih. Dalam ketentuan orang yang menyembelih, yang pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam. Jadi tidak sah ketika penyembelihan itu dilakukan oleh orang yang non-muslim atau selain agama Islam. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Jadi orang itu harus menyengaja untuk menyembelih, bukan karena ketidaksengajaan. Kemudian yang ketiga, baligh dan berakal sehat. Baligh di sini sudah mencapai usia dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan berakal sehat berarti tidak gila. Nah, jika memenuhi syarat yang ketiga ini, maka penyembelihan itu akan menjadi sah. Kemudian yang keempat, orang yang menyembelih harus membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk ketentuan hewan yang akan disembelih. Jadi untuk hewan yang akan disembelih harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama, dalam keadaan masih hidup. Jadi walaupun sekarat, walaupun hampir mati, yang penting masih hidup, itu masih dikatakan sah. Tetapi berbeda ketika menyembelih dalam keadaan sudah mati atau sudah menjadi bangkai, maka itu tidak sah, hewannya tidak halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua, termasuk hewan yang halal. Contohnya sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Nah, jadi tidak boleh menyembelih babi atau anjing yang mana hakikatnya itu merupakan hewan yang haram untuk dimakan. Baik, selanjutnya ketentuan alat penyembelih. Jadi alat penyembelih juga harus memenuhi syarat atau ketentuan. Yang pertama, alat untuk penyembelih harus tajam dan dapat melukai. Jadi tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi yang dilarang dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi harus tajam, boleh terbuat dari besi, baja, bambu, dan lain-lain yang bisa tajam jika diasah. Intinya tidak menyiksa hewan ketika menyembelih. Semakin hewan itu cepat mati dengan sembelihan kita, itu semakin baik. Dan alat yang digunakan semakin tajam, itu semakin baik. Jadi disarankan sebelum menyembelih itu diasah terlebih dahulu agar semakin tajam. Selanjutnya yang keempat, ketentuan proses menyembelih. Jadi di dalam proses menyembelih ada ketentuan yang harus dilakukan
agar menyembelih menjadi sah dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk ketentuan proses menyembelih dipastikan, jadi diusahakan orang yang menyembelih itu memastikan bahwa sudah memotong atau memutuskan 3 saluran. Yang pertama, saluran tenggorokan atau saluran pernafasan. Kemudian yang kedua, saluran makanan. Dan yang ketiga, 2 urat leher. Jadi ketiga saluran ini harus benar-benar putus ya, atau dipotong dengan sempurna, sehingga hewan ini akan cepat mati dan tidak merasa disiksa ya. Tata cara penyembelihan hewan dibagi menjadi 2 jenis atau 2 macam. Yang pertama secara tradisional atau langsung satu persatu ya. Kemudian penyembelihan secara mekanik, ini biasanya di pabrik-pabrik, itu dalam waktu beberapa menit sudah menyembelih ratusan, bahkan bisa dalam sehari menyembelih ribuan hewan. Nah, ini dilaksanakan secara mekanik dengan prosedur tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk sunnah dalam penyembelihannya, berikut beberapa sunnah di dalam proses penyembelihan. Yang pertama, sunnahnya mengasah pisau setajam mungkin. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, semakin tajam tentu itu semakin baik. Jadi diusahakan sebelum memulai menyembelih binatang, maka diasah terlebih dahulu sampai tajam. Kemudian sunnah yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Jadi untuk posisi wajah menghadap ke kiblat ya, seperti ketika dimakamkan ya, manusia ketika dimakamkan, untuk kepala berada di utara dan kaki berada di selatan, kemudian dihadapkan ke sebelah barat. Jadi posisinya seperti itu untuk memperoleh pahala sunnah dari penyembelihan binatang. Kemudian sunnah ketiga yaitu membaca sholawat dan takbir 3 kali ya, jadi minimal Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian disembelih hewannya. Itu merupakan sunnah di dalam penyembelihan. Dan yang keempat, sunnahnya adalah menyembelih di pangkal leher. Jadi diusahakan terdekat dengan wajah ya, terdekat dengan kepalanya, jadi di pangkal leher. Itu merupakan kesunahan di dalam menyembelih hewan. Kemudian untuk yang terakhir, sekarang makruh dalam menyembelih. Jadi makruh ini hal-hal yang harus dihindari, kalau bisa tidak dilakukan ya, karena mendekati haram untuk makruh ini. Jadi diusahakan dihindari. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Jadi menyembelih dengan benda yang kurang tajam atau tidak diasah terlebih dahulu, sudah lama tidak digunakan kemudian tidak diasah, ini makruh ya, karena akan mempersulit, nanti akan memperlama matinya hewan yang kita sembelih. Kemudian yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher ya, jadi tidak boleh juga, makruh, dihindari. Kemudian yang ketiga, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya juga tidak boleh. Jadi cukup menyembelih itu sampai putus 3 urat yang tadi sudah kita bahas ya, 3 saluran, saluran pernafasan, kerongkongan, dan 2 urat leher, itu saja sudah cukup. Jadi jangan sampai kepala itu terpotong dengan sempurna batang lehernya, itu merupakan hal yang makruh dalam penyembelihan. Kemudian yang keempat, makruh juga menguliti dan memotong bagian tubuh yang lain sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Jadi dipastikan hewan yang kita sembelih itu sudah mati dulu, baru kita proses selanjutnya, dikuliti dan dipotong-potong bagian tubuhnya.